Kembali lagi dalam Corporate Insight, pemirsa bersama saya Iqbal Swita Miharja dan hari ini telah bergabung bersama kita melalui video conference Presiden Direktur PT Excel Axiata Tbk Ibu Dian Siswarini. Halo Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertama-tama kami ucapkan juga selamat atas pencapaian Excel dengan terpilihnya Ibu menjadi Best Women CEO pada Women's Tabloid Award kemarin ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Baik, ucapannya. kita langsung saja berdialog nih. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dian. Ibu, baru-baru ini Excel mendapatkan apresiasi atas kinerjanya dengan meraih penghargaan diantaranya HR Asia Awards 2024, transformasi, penurunan, dan perhitungan emisi begitu. Korporasi juga terbaik 2024 dan 20 top companies to watch in 2024. Apa saja sih Bu yang mendorong pencapaian ini luar biasa? Tentu pertama-tama kami mengucapkan syukur, karena kami sudah mendapatkan berbagai penghargaan tersebut, ya. Jadi pencapaian ini tentu saja atas kerjasama dari manajemen dan juga semua karyawan Excel Axiata. Nah, secara spesifik kenapa kami, mendapatkan penghargaan tersebut, yaitu yang pertama untuk HR Asia Award, itu karena keberhasilan Excel untuk menerapkan sumber daya manusia yang terbaik, yang menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan atau, eee, employee engagement yang luar biasa. Kemudian juga Excel SK telah berhasil memiliki budaya kerja yang terfokus pada diversity dan inclusivity sehingga memberikan lingkungan kerja atau atmosfer kerja yang baik bagi para karyawannya. Mhm. Kemudian untuk, yang, award dari perhitungan emisi korporasi terbaik 2002 karena memang Excel Axiata sudah, membuat ESG sebagai bagian dari strategi kami. Jadi ESG buat kami bukan saja merupakan jargon, tetapi harus merupakan budaya kerja yang kami terapkan dalam, pekerjaan atau dalam operasional perusahaan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yang menjadi top companies to watch in 2024 itu karena kerja kerja atau hasil karya kami selama beberapa tahun ini, menunjukkan prospek yang cerah untuk masa depan perusahaan. Mhm, Demikian, mhm, Mas. mhm. Luar biasa sekali. Sebetulnya Bu, sedikit bocoran inovasi apa saja sih yang dilakukan sampai pada pencapaian ini? Karena memang tadi selain inklusivitas dan lain sebagainya, hal tersebut sangat menarik begitu untuk kami cermati. Ya, memang kalau dalam perusahaan telekomunikasi, nah saya rasa secara umum ya bagi perusahaan teknologi itu inovasi merupakan keniscayaan. Jadi mandatori bukan option lagi. Jadi inovasi adalah merupakan keharusan supaya kita tetap relevan di dalam persaingan usaha yang terjadi. Mhm, Nah, tentu mhm, kuncinya mhm. bagaimana supaya kita ini menumbuhkan budaya inovasi di dalam perusahaan. Karena kalau inovasi itu tidak diberikan atmosfer yang sesuai, itu tidak akan membuat karyawan tergerak atau tidak membuat karyawan itu bisa lebih kreatif melakukan inovasi. Nah, inovasi yang kami lakukan di tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya adalah mengadopsi teknologi baru, mungkin pemirsa juga cukup mengetahui bahwa Ya. sekarang buzzword-nya kan AI ya, artificial Mhm, intelligence. Nah, kami mhm. ini sebetulnya sudah mengadopsi artificial intelligence itu sejak 3 tahun terakhir untuk membuat produk kami itu lebih bervariasi, dan juga untuk membuat operasi perusahaan itu menjadi lebih efisien dan juga lebih produktif. Baik, luar biasa Bu. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Excel mencapai 539,07 miliar rupiah nih. Angka ini melesat ya Bu, 168,34% Ya. secara tahunan atau year on year. Dari 200,89 miliar, kinerja Excel meningkat hingga 3 digit nih pada kuartal pertama 2024. Apa saja Bu yang Ya. menjadi pendorong peningkatan ini? Ada beberapa hal yang mendorong, profitabilitas perusahaan ya. Jadi memang, sejak tahun lalu kami lebih, shifting atau, merubah, strategi perusahaan dari hanya tadinya profitable tapi harus menjadi,
profitable growth ya jadi selain kami tumbuh tetapi juga harus menghasilkan profitability yang jauh lebih baik dari para shareholder kami. Mhm, Nah, mhm. ada beberapa hal yang dilakukan karena kalau kita bicara mengenai profitable yang satu tentu revenue harus meningkat dulu ya. Kemudian yang kedua dari sisi cost itu harus dilakukan cost efisiensi sehingga pada akhirnya margin dan profit itu bisa menjadi Mhm. Bu, sektor mana saja, Bu? di Mhm. sisi ya. Ya, sektor mana saja, Bu, yang Sektor menjadi mana saja kontribusi ya? terbesar? Oke. Mhm. Jadi, kontribusi terbesar tetap dari mobile layanan data, ya dari layanan data itu yang, mendukung perubahan yang paling besar. Kemudian yang kedua juga dari bisnis, FTTH atau XL Home kami. Jadi untuk FTTH bisnis itu atau, internet di rumah itu juga mendapatkan, pertumbuhan yang luar biasa karena kami lihat ini sekarang merupakan sumber dari pertumbuhan, telekomunikasi, industri telekomunikasi selain, dari mobile tentunya. Mhm. Kemudian yang lain yang juga merupakan, sumber dari pendapatan atau growth kami adalah dari sisi enterprise atau ini, tahun ini, kami mendapatkan pertumbuhan yang cukup luar biasa, di mana untuk B2B bisnis ini fokusnya para enterprise, baik itu small enterprise seperti UMKM melakukan digitalisasi sehingga, mereka bisa juga lebih produktif dan juga bisa lebih inovatif dalam menjalankan bisnis mereka. Baik, nah awal tahun 2024 ini banyak ya Bu hari libur dan pada periode 4 hingga 14 April 2024 Ya. lalu Excel Axiata mencatat terjadi traffic peningkatan pengguna dana. Bagaimana hal ini berkontribusi terhadap kinerja perusahaan di kuartal pertama ini? Ya, memang, di kuartal pertama itu ada festive season yang luar biasa itu Ramadan ya, kemudian menjelang Lebaran ya. Ya. Jadi kalau buat kami kalau bisa Lebaran itu setahun bisa 4 kali gitu ya. Karena memang pada saat Ramadan dan masa Lebaran itu terjadi peningkatan traffic yang luar biasa. Karena tentu di masa-masa seperti itu para pelanggan itu ingin selalu berkomunikasi dengan, keluarganya, ingin selalu bersilaturahmi dan sebagainya sehingga memang peningkatan traffic di masa, Ramadan dan juga Lebaran itu paling tertinggi sepanjang tahun. Jadi buat operator telekomunikasi seperti kami, persiapan untuk Ramadan dan Lebaran itu adalah merupakan kerja, luar biasa yang persiapannya itu, dari mulai setahun sebelumnya ya, karena memang pada saat, festive season seperti itu, eee, pola penggunaan itu sangat, berubah ya, dan biasanya dari traffic itu memberikan kontribusi yang juga luar biasa kepada peningkatan revenue perusahaan. Mhm, jadi memang hari-hari besar, libur panjang tentu sangat membantu, peningkatan traffic dan diharapkan 4 kali setahun ya, Bu, ya. Bu, salah satu faktor pencapaian Tiap kinerja quarter kalau bisa. ya, dan Bu, salah satu faktor pencapaian kinerja disumbang oleh optimalisasi operasional, Bu. Sebetulnya strategi apa sih, Bu, yang dilakukan? Memang kan tentu, paruh pertama 2024 ini tidak terjadi begitu saja dan saat ini begitu sudah direncanakan sebelum-sebelumnya. Seperti apa, Bu, strategi-strategi ini untuk mencapai target yang tentu sudah di-set begitu sebelumnya? Ya. Eee, jadi memang operational excellence ini merupakan, sesuatu yang penting ya dan buat kami itu harus sudah menjadi DNA dari setiap, exceller atau dari setiap karyawan dan setiap manajemen XL. Karena kalaupun kita bisa mendapatkan pertumbuhan bisnis yang tinggi tanpa operational excellence, itu tidak akan mendapatkan margin atau profit yang baik. Nah, operational excellence ini dijalankan dengan, berbagai sisi ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki proses yang baik, proses yang, lean, jadi kalau proses kita sudah kompleks itu susah sekali untuk menerapkannya dan tentu saja bagi para karyawan pun untuk disiplin dalam menjalankan proses tersebut itu memerlukan effort yang sangat besar. Jadi yang pertama adalah, kita mensimplifikasi proses yang ada di dalam perusahaan
secara cross the board. Jadi artinya semua grup di perusahaan itu harus mensimpelkan ya prosesnya. Kemudian yang kedua melakukan digitalisasi. Jadi setelah proses itu dibuat sesimpel mungkin, kita lakukan digitalisasi dan juga otomatisasi. Nah, Oke. digitalisasi dan otomatisasi ini diperlukan supaya kita lebih produktif dan juga lebih efisien ya, dan juga biasanya kalau kita lakukan secara otomatis itu margin of error itu menjadi lebih kecil. Luar biasa, Ibu. Fiberisasi menjadi salah satu strategi juga ya, Bu, dari Excel untuk meningkatkan kualitas jaringan data. Bagaimana hal ini memberi sumbangsi begitu, Bu, pada peningkatan kinerja perusahaan? Ya, fiberisasi memang sudah kami canangkan dari sejak beberapa tahun yang lalu, dan kalau kita lihat dari pertumbuhannya ya, tahun lalu uh, tower yang kita fiberisasi itu baru 50% dari semua tower yang ada, tapi sekarang sudah lebih dari 60%, tepatnya 62% dari tower kita itu sudah mempunyai koneksi fiber. Nah, dengan koneksi fiber ini apa sih sebetulnya yang kita dapatkan? Koneksi fiber ini memberikan kapasitas yang jauh lebih besar daripada koneksi secara radio atau menggunakan microwave. Kemudian juga yang kedua, selain dia kapasitas besar, itu lebih handal, lebih reliable ya. Jadi tentu saja akan memberikan kenyamanan yang juga lebih enak, kenyamanan yang lebih baik, performance atau quality internet yang lebih baik kepada para pelanggan. Nah, selain fiberisasi Ya. untuk tower, fiberisasi yang kita lakukan juga untuk FMC bisnis kita atau fixed and mobile convergence ya, untuk memberikan layanan internet yang lebih baik kepada pelanggan Excel Home. Baik, Ibu Dian, seru sekali. Kita lanjut nanti di segmen berikutnya mengenai tantangan dan juga bagaimana kompetisi antar pemain telekomunikasi ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, Corporate Insight akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih masih di Corporate Insight bersama saya Iqbal Suitama Harja, dan saya masih bersama Direktur PT XL Axiata Tbk Ibu Dian Siswarini. Kali ini kita bahas mengenai soal tantangan ya, Bu. Sesuai janji saya sebelum jeda, Bu, persaingan dalam industri telekomunikasi ini semakin ketat. Apa sih, Bu, yang masih menjadi tantangan paling berat bagi XL dan masih being one of the leaders gitu, Bu, di permainan telekomunikasi ini? Memang dunia telekomunikasi ini luar biasa ya, karena opportunities dan tantangan itu selalu muncul setiap saat, seperti itu. Jadi, pertama untuk dunia telekomunikasi yang menjadi tantangan besar buat kami adalah investasi yang terus-menerus ya. Jadi investasi ini harus diberikan secara berkelanjutan ya. Jadi kalau di telekomunikasi, kalau kita berhenti berinvestasi, kita berhenti ekspansi, itu artinya kita membunuh bisnisnya secara pelan-pelan gitu ya. Jadi memang harus terus berkembang, melakukan investasi. Nah, investasi ini juga tidak murah ya, mahal, karena secara tahunan kita memberikan investasi sekitar 8 triliun, dan investasi yang dibutuhkan itu juga tergantung dari basic infrastruktur yang ada. Jadi misalnya kalau ketersediaan listrik itu kurang, itu investasi yang harus kita berikan atau kita harus implementasikan itu lebih tinggi. Kemudian juga kalau basic infrastruktur yang lain seperti jalan atau logistik itu juga terbatas, investasi yang kita perlukan juga akan menjadi lebih banyak. Nah, itu yang pertama dari sisi investasi ya. Kemudian yang kedua adalah tuntutan atau kebutuhan pelanggan itu berubah terus-menerus dan makin lama makin cepat ya. Jadi kalau dulu mungkin tuntutan dari pelanggan terhadap internet ini pokoknya ya asal ada bisa chatting-chattingan gitu sudah oke. Tapi sekarang tuntutannya adalah bahwa internet itu harus ada setiap saat dimanapun mereka berada. Kemudian juga bukan cuma kecepatannya tinggi, tetapi juga harus mempunyai stabilitas yang mumpuni seperti itu. Nah, kita jadi harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan ini dengan terus melakukan inovasi sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga juga yang sepertinya tidak pernah hilang gitu Ya. dari
kancah industri telekomunikasi adalah kompetisi yang selalu hangat ya, mungkin Mhm. selalu panas gitu ya. Dan sekarang kalau kita bicara mengenai kompetisi, kompetisi kita ini bukan cuma terhadap pemain telekomunikasi yang lain, misalnya kalau kompetitor Excel itu kalau dulu hanya mungkin Telkomsel atau IOH ya, tapi sekarang kompetisi kita itu makin banyak. Dari OTT yang juga memberikan layanan yang mirip ya dari operator telekomunikasi, kemudian juga sekarang yang mungkin lagi buzzword gitu ya, kompetisi dari teknologi yang baru misalnya seperti Starlink. Jadi Mhm mhm. bagaimana kita ini harus terus berinovasi supaya tetap relevan dan bisa berkompetisi kompetisi di kancah kompetisi yang luar biasa Iya, Bu. Mhm panas mhm. seperti itu, Mas. Sangat relevan ya, Bu, seperti anak-anak sekarang atau Gen Z bilangnya harus relevan dong gitu ya, Bu. Bu, dalam industri telekomunikasi Ya. sendiri, manajemen data dan keamanan kan masih menjadi tantangan terbesar. Bagaimana XL mengelola tantangan ini, Bu? Ya, nah ini sebetulnya sesuatu yang, apa namanya, ada tiap hari ya. Jadi sebetulnya, breach atau usaha untuk masuk dari para hackers dari seluruh dunia itu sebetulnya terjadi tiap hari. Tapi Mhm mungkin mhm. akhir-akhir ini menjadi suatu berita yang lumayan, hangat gitu ya, karena ada terjadinya, breach terhadap, sistem punya pemerintah. Nah memang dari kejadian seperti itu, memberikan, pemikiran buat kita bahwa keamanan itu luar biasa. Keamanan data itu sangat penting karena memang kalau kita tidak bisa menjaga keamanan data, tentu trust atau kepercayaan dari masyarakat itu bisa berkurang. Mhm Nah, mhm. untuk supaya kita bisa menjaga, supaya keamanan atau data privasi itu tetap terjadi, kita sudah, menerapkan standar ISO 27001, yaitu sebuah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi ya. Jadi kita berusaha supaya kita comply terhadap berbagai standar tersebut dan kita selalu memperbaiki sistem kita karena memang hackers atau uh, uh, para pihak yang selalu berusaha untuk memasuki sistem itu makin lama itu makin pintar, usage-nya makin banyak sehingga memang dari waktu ke waktu itu harus tetap dimonitor. Kemudian juga yang paling penting juga sistem kita itu juga di-equip atau dilengkapi dengan sistem backup yang secara periodik dilakukan. Mhm Kemudian mhm. juga yang kedua kita juga harus punya DRC di mana satu sistem aja tidak cukup, tapi kita juga harus memiliki berbagai sistem yang bisa saling membackup jika terjadi sesuatu dengan salah Mhm. satu sistem tersebut. Apalagi masalah backup membackup data ini sedang ramai ya, Bu, akhir-akhir ini. Persis, Mas, persis. Jadi memang artinya kalau misalnya kita datanya sebetulnya ada, kalaupun Mhm terjadi ke mhm. dalam sumber data kita, kita masih punya backupnya sehingga uh, informasi ataupun layanan itu tidak terganggu. Baik, Bu Dian, XL memiliki 5 data center begitu ya berkualitas tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun pada September 2022 XL melepas pengelolaan data center melalui skema kerja sama dengan pihak lain. Apa ya sih Bu yang masih menjadi tantangan dalam pengelolaan pusat data ini dan apa yang sedang bergulir saat ini dan bagaimana skemanya? Ya, memang data center bisnis itu merupakan long term bisnis ya, yang juga membutuhkan investasi yang sangat besar. Dan kami melihat bahwa bisnis data center ini bukan merupakan core bisnisnya XL. Jadi kami waktu itu memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak yang lebih apa namanya lebih ahli lah ya dan lebih berpengalaman yaitu PDG untuk mengelola data center kami dan bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan bisnis data center ini di Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu Mhm alasannya ya mhm. karena bukan core bisnis dan juga kita butuh partner yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis data center tersebut. Mhm. Bu, terkait bisnis data center ini kan masih high demand. Eh, Mhm. Mau back on the game kah, Bu? Eee, kita juga mesti ngukur-ngukur nih ya, Mhm karena, mhm mhm. kalau misalnya memang sekarang itu lagi, booming, untuk bisnis data center, tapi tentu saja tadi juga akan memerlukan, investasi yang tidak sedikit, sehingga Mhm. kami juga harus, berpikir,
untuk mengalokasikan dana yang ada, apakah lebih baik itu dialokasikan untuk memperkuat bisnis mobile ataupun bisnis data kami, atau apakah itu lebih Mhm. baik disimpan di data center. Nah, kalau untuk sekarang sepertinya keputusannya adalah lebih baik untuk mengalokasikan dana yang ada untuk memperkuat data bisnis atau telco bisnis yang sudah kami jalankan bertahun-tahun. Baik, jadi memang lebih fokus kepada hal-hal yang memang sedang diusahakan saat ini ya Bu. Bu, jaringan Excel sudah tersedia di IKN begitu dan sudah Hmm, menyediakan 4 mobile BTS di IKN. ya. Seperti apa sih Bu skema pengelolaan jaringan data ini di IKN? Karena memang ini sebuah infrastruktur baru juga di sana dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menyampaikan hal ini? Ya. Ya memang, penyediaan data di IKN ini sekarang menjadi sangat krusial kan, karena nanti juga upacara 17 Agustus akan diadakan di sana ya, di mana tentu itu merupakan satu momen yang sangat penting sehingga, ketersediaan telekomunikasi, keamanan telekomunikasi di sana akan sangat menjadi krusial ya. Nah, untuk pengelola jaringan atau pengelola infrastruktur di KN tentunya merupakan sepenuhnya kewenangan dari otorita IKN. Jadi kami sebagai operator bekerja sama dengan mereka untuk mendukung ketersediaan ya dalam telekomunikasi tersebut. Mhm, Jadi mhm, mhm. sampai sekarang kita itu ada 4 mobile BTS dan sekarang ini dalam pembangunan tambahan ada 3 mobile BTS lain di IKN. Nah, tapi tentunya bukan cuma di lingkungan IKN saja, tetapi kami juga harus menyiapkan infrastruktur telekomunikasi untuk daerah penyangga atau daerah sekitar di IKN tersebut ya. Jadi Baik. kalau kita lihat sekarang untuk menyangga semua daerah IKN itu sudah memiliki 500 BTS di sana dan tentunya akan lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan perkembangan yang terjadi nantinya di IKN ya. Jadi kalau ternyata nanti sudah banyak yang tinggal atau menghuni kota tersebut, itu kebutuhan kapasitas dan coveragenya akan diperhitungkan kembali. Baik Bu, berarti jadi tadi ada 4 BTS yang existing, ada 3 yang on progress dan memang di Ya, kota-kota penyangganya sekitar 500 BTS sudah ya, terestablis begitu sudah ya ada. Bu. Ya, ya. Tantangannya apa Bu yang masih ditemui di sana dan bagaimana Excel menjawab tantangan ini? Apalagi tadi yang seperti saya katakan IKN baru memulai dari from zero gitu. Mhm, mhm. Ya memang tantangannya karena memang IKN ini, agak jauh ya dari kota yang utamanya, seperti itu. Jadi memang, sekarang juga secara basic infrastrukturnya belum lengkap ya, yang lain belum lengkap seperti listrik, air, logistik dan sebagainya. Sehingga memang untuk penyediaannya itu masih memerlukan, tambahan, usaha gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah bahwa, IKN ini kan daerah khusus sehingga, aturan untuk, membangun infrastruktur itu sangat rapih gitu ya, sangat jelas, bagus dan terintegrasi. Jadi kami memang harus bekerja sama tadi dengan otorita IKN dan juga, pihak-pihak yang ditunjuk oleh mereka untuk memberikan, support infrastruktur terhadap telekomunikasi. Baik, Budian, kita selanjutnya akan berbahas tentang bagaimana potensi ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan mencapai 360 miliar US dollar. Tapi setelah yang satu ini, Budian, pemirsa, tetaplah bersama kami di Corporate Insight. Jangan kemana-mana. Masih bersama Corporate Insight dan kita masih bersama Presiden Direktur PT Excel Axiata Tbk, Ibu Dian Siswarini. Bu, tadi kita lanjutkan terkait potensi ekonomi digital di Indonesia yang diproyeksikan mencapai 360 miliar US dollar gitu hingga tahun 2030 nanti. Namun salah satu tantangannya yang ada untuk pemerataan digital di Indonesia ini adalah sebetulnya kecepatan internetnya. Bagaimana Bu Excel melihat hal ini? Memang, salah satu yang, mendukung ya, ekonomi digital Indonesia itu adalah ketersediaan dan juga kecepatan, internet. Jadi memang, kalau kita mau supaya internet itu merata di seluruh Indonesia untuk meningkatkan ekonomi digital tadi, tentu saja internet harus tersedia di seluruh, pelosok Indonesia
dan kecepatannya itu bisa mendukung sesuai dengan kebutuhan. Nah, memang sekarang kalau kita lihat dari ketersediaan dan juga kecepatan, yang paling perlu peningkatan adalah di daerah-daerah remote area ya. Jadi mungkin kalau di kota-kota besar, Jakarta atau pada umumnya di seluruh Jawa, sebetulnya sekarang kecepatan internet kita itu sudah sangat mumpuni. Nah, key-nya adalah bagaimana supaya ini juga bisa didapatkan oleh para pelanggan yang ada di remote-remote area, terutama di daerah terluar, terjauh seperti itu ya, di daerah pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Nah, tetapi untuk memberikan layanan internet yang tadi yang mencukupi dan juga internet dengan kecepatan tinggi di daerah-daerah tersebut, ada beberapa hal yang memang juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah adanya keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah atau wilayah-wilayah pelosok, terutama untuk keterbatasan sumber daya listrik dan juga untuk keterbatasan sarana transportasi dan logistik. Kemudian yang kedua, di daerah-daerah remote tersebut atau di daerah-daerah luar Jawa, terutama di beberapa pulau-pulau yang terpencil, itu biaya infrastruktur itu sangat tinggi, ya. Biaya akses untuk menjangkau daerah-daerah tersebut itu masih sangat tinggi. Kemudian juga yang ketiga, problem yang lain adalah di daerah-daerah tersebut literasi digitalnya itu masih sangat rendah, sehingga para penduduk di daerah tersebut itu harus tetap diberikan edukasi bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi digital ini atau bisa memanfaatkan internet ini untuk menopang kebutuhan hidup mereka. Hal lain yang juga menurut saya penting adalah dari sisi regulasi ya. Jadi jika sebetulnya pemerintah itu menginginkan supaya kami bisa menjangkau daerah-daerah tersebut, tentu kami menginginkan adanya keringanan dari sisi kebijakan supaya apa namanya tadi ya, hambatan-hambatan untuk menjangkau daerah-daerah tersebut itu bisa menjadi ringan. Bu Seperti itu. Dian, untuk mencapai daerah-daerah rural atau remote tersebut, apakah salah satu strateginya dengan rencana merger, Bu? Karena memang kami dengar bahwa ada rencana merger dari XL dan salah satu provider lainnya. Bagaimana Bu progresnya? Apakah ini juga salah satu strategi untuk menjangkau kota-kota tersebut? Iya, betul. Tentu merger itu dilakukan dengan visi bahwa nanti merge-nya atau gabungan dari kedua perusahaan bisa menjadi perusahaan yang jauh lebih besar dengan skala yang juga lebih luas dan kemampuan untuk bersaing yang lebih tinggi ya. Dan juga tentu saja secara kapital juga bisa lebih strong ya. Sehingga dengan modal-modal yang lebih baik tersebut, kami selain juga bisa meningkatkan kualitas internet di kota-kota besar, tetapi juga bisa menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum bisa kami layani, ya, seperti itu. Karena memang Baik. kalau merger dilakukan tanpa misi untuk menjadi lebih besar, itu ya ya buat apa merger seperti itu kan Mas ya? Diproyeksikan akan rampung di akhir tahun ini begitu ya Bu, dan bagaimana sebetulnya proyeksi tersebut bisa menunjang dalam proyeksi target yang disasar Excel? Ya, jadi memang sesuai dengan berita yang beredar, itu pertengahan kemarin kedua shareholder itu menandatangani MOU atau nota non-binding Oke. agreement untuk melakukan atau mengakses potensial merger ini. Jadi sekarang ini masih dalam tahap due diligence. Tentu nanti kalau tahap due diligence sudah selesai dan bisa masuk ke definite agreement atau kesepakatan yang binding, itu bisa diteruskan dengan proses approval ya, proses mendapatkan persetujuan dari instansi terkait. Nah, Baik. memang diharapkan ini bisa dilakukan dalam waktu yang lebih cepat ya. Jadi akhir tahun ataupun Q1 tahun depan itu sudah bisa rampung. Tadi dengan catatan bahwa tentu saja setelah mendapatkan persetujuan dari para instansi terkait. Setelah mendapatkan persetujuan Bu, sepertinya investor juga penasaran Bu, berapa besar sih Bu nilai transaksi untuk mulai merger ini dan langkah strategis apa begitu Bu yang dilakukan setelah proses ini selesai nantinya? Ya, kalau
mengenai, value-nya ya, kami belum bisa mendisclose karena tadi Baik. memang sekarang masih dalam tahap due diligence, nanti dari, Mhm, mhm, tahap due diligence ini baru bisa, mungkin dipastikan kira-kira, mhm. sinergi yang terjadi itu bisa berapa, dan sebagainya, seperti itu. Jadi mungkin masih harus tunggu tanggal mainnya, ya Mas ya. Tunggu tanggal mainnya nanti bersama Corporate Insight kembali ya, Bu? Iya iya. Tapi balik lagi tadi ya, kalau merger itu kan yang kita harapkan, untuk upside-nya itu satu ditambah satu itu bukan cuma 2 ya, tapi satu Baik. tambah satu itu menjadi 3, bisa menjadi 5, bahkan bisa menjadi 10 kali lebih besar. Mhm. Mungkin bisa jadi 10 di mana ini, melalui merger ini juga XL menargetkan menjadi pemain terdepan nih pasti ya Bu dalam industri telekomunikasi dan data seluler di Indonesia. Sebetulnya target yang ingin dicapai itu boleh di-share kembali Bu kepada kami apa sih, poin-poin utama atas, rencana merger ini? Ya, jadi, dari ini, satu mungkin yang sudah jelas ya, yang sudah jelas adalah nanti, kepemilikan spektrum untuk mergeco atau, perusahaan yang sudah terintegrasi itu menjadi jauh lebih besar, ya. Baik. Jadi karena sekarang memang spektrum yang dimiliki, itu lebih kecil dari kompetitor yang 2 yang lebih besar. Nah, kalau sudah kita merger itu spektrum yang dimiliki itu akan menjadi lebih besar. Spektrum ini sebenarnya merupakan modal utama bagi para operator untuk berkompetisi. Jadi nantinya kita mempunyai, modal yang, kira-kira sama besar gitu ya dengan, kompetitor lain yang sekarang lebih besar dari kami, seperti itu. Nah, dari, spektrum yang lebih besar itu tentu nanti diharapkan kita bisa memberikan kapasitas dan, kualitas yang lebih baik, bagi para pelanggan, Mhm, nantinya ya. mhm. Jadi boleh Baik. dibilang kita akan mempunyai senjata atau weapon yang jauh lebih, dahsyat gitu ya untuk berkompetisi di market. Luar biasa memang, tadi sekali lagi saya sebutkan mungkin, entitas baru itu disebut Mergeko ya Bu ya? Iya, Meksiko, ya, Mergeko, ya. berarti entitas baru gabungan Excel dan Friend begitu ya Bu, bisa kami sebutkan seperti itu? Iya, Meksiko itu istilah artinya Meksiko itu integrated company, kalau namanya masih belum dipastikan Baik. ya, namanya, apa namanya, Meksiko yang barunya, belum dipastikan, nanti mungkin dalam beberapa bulan ke depan itu setelah due diligence selesai, baru mungkin kita akan masuk ke dalam tahap tersebut. Baik, Bu Dian, Excel menyiapkan, 8 triliun rupiah begitu untuk belanja modal alias capital expenditure sejauh ini. Seperti apa Bu realisasi dan penggunaannya dan mayoritas untuk apa proses capex ini? Ya. Ya, jadi memang, belanja modal itu biasanya kita bagi tiap kuartal, seperti itu ya. Karena kita, untuk kuartal 2 ini kita belum, mendisclose hasilnya karena masih dalam tahap, audit. Jadi yang bisa saya disclose di sini adalah apa yang sudah kami, spend di kuartal pertama. Ya, jadi dari 8 triliun itu di kuartal pertama seperempatnya, sudah dibelanjakan, jadi sekitar 2 triliun sudah dibelanjakan, dan, sebagian besar itu lebih dari 60% dari, capex tersebut itu untuk perluasan, BTS ya, BTS 4G kami, itu sebagian besar ke sana. Kemudian sekitar 20% itu tadi untuk membangun jaringan fiber atau jaringan transport yang memiliki kapasitas besar, kemudian 10% itu untuk IT. Jadi IT ini sekarang, yang kami fokuskan adalah IT yang mendukung proses digitalisasi, di seluruh lini perusahaan. Dan sisanya adalah untuk, mengembangkan, program atau mengembangkan, bisnis enterprise kami. Baik, kita beranjak ke jangkauan jaringan Excel sendiri ya Bu, yang saat ini telah mencapai 460 kota di seluruh Indonesia. Berencana Bu, menambah lagi kota lain dan bisa di-share kota apa saja yang menjadi sasaran target Excel? Ya, jadi sebetulnya dari 3 tahun, belakangan ini, untuk ekspansi kami itu titik beratnya selalu di luar Jawa. Ya, jadi di luar Jawa karena memang kalau di Jawa itu pertama, kompetisinya sudah jauh lebih, ketat seperti itu ya kalau di luar Jawa. Kemudian juga,
untuk ke tingkat dari coverage kami memang di luar Jawa itu masih belum sebaik di Jawa, jadi fokusnya masih di sana. Kemudian yang ketiga juga sebetulnya perkembangan ekonomi yang sekarang di beberapa daerah di luar Jawa itu luar biasa. Sehingga fokus dari pembangunan itu melanjutkan dari tahun-tahun sebelumnya masih di luar Jawa. Nah, yang kami lihat sekarang itu yang luar biasa perkembangannya adalah di Sulawesi. Jadi, Surabaya. itu merupakan satu fokus pembangunan. Baik, kita lanjutkan nanti Bu di segmen terakhir tentang mengenai layanan konversi dan bagaimana outlook serta target yang lebih dielaborasi lagi. Dan pemirsa, kita akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Corporate Insight. Terima kasih masih bersama Corporate Insight dan masih bersama kita Ibu Dian Siswarini, Presiden Direktur PT XL Axiata. Bu, kita lanjut saja langsung seperti apa Bu outlook perkembangan bisnis telekomunikasi dan data seluler di Indonesia menurut pandangan Anda? Saya masih tetap optimis, Mas, ya, bahwa dunia telekomunikasi atau bisnis telekomunikasi ini masih akan terus berkembang. Jadi, secara outlook untuk perkembangan dunia telekomunikasi di tahun ini akan berada dari antara mid high single digit, ya, seperti itu, mungkin antara 6 sampai 8%. Jadi memang perkembangan ini masih akan terjadi karena memang penggunaan internet data dari pelanggan itu masih tetap menaik. Jadi meskipun penetrasi dari industri telekomunikasi ini sudah lebih dari 100%, artinya hampir semua orang yang eligible memakai handphone itu sudah hampir semuanya memakai, tetapi pertumbuhan itu terjadi karena pemakaian per pelanggan itu makin lama makin meningkat, ya. Jadi kalau dulu mungkin 5 tahun yang lalu itu hanya 10 giga per bulan, sekarang ini sudah lebih dari 20 giga per bulan pemakaian tiap hari dari para pelanggan, baik itu XL maupun operator yang lain. Nah, kemudian juga yang kami lihat adalah sekarang kebutuhan internet ini bukan cuma internet yang mobile, tapi juga para pelanggan ini membutuhkan internet yang handal di rumah mereka. Ya, jadi kami lihat bahwa pertumbuhan FTTH bisnis atau fiber to the home bisnis itu makin masih akan berkembang di tahun 2024 di tahun selanjutnya. Dan tentu saja ada sedikit kekhawatiran mengenai impact inflasi terhadap spending power, ya. Tetapi kalau kami lihat tahun ini itu kami tidak melihat adanya penurunan yang berarti dari sisi spending power Ya. masyarakat terhadap biaya telekomunikasi seperti itu. Jadi balik lagi tadi ke pertanyaannya, kami optimis bahwa tahun 2024 ini industri masih akan tetap berkembang, bahkan mungkin lebih baik daripada tahun 2023. Termasuk tentang ini ya Bu, pencapaian 3 digit pada kuartal 1 2024 ini, bagaimana XL mempertahankan kinerja pada sisa kuartal-kuartal di 2024, termasuk di mana kita juga ada kehadiran Iya. Starlink dan lain sebagainya di Indonesia. Ya, jadi insya Allah masih kita bisa pertahankan ya untuk sampai akhir tahun karena ini kan bukan cuma sprint ya, ini seperti maraton gitu ya. Jadi bisnis ini kan bisnis jangka panjang dan kita masih sekarang masuk ke kuartal 3, jadi masih ada second half untuk tahun ini yang harus kita usahakan untuk mencapai target bisnis tersebut. Nah, tadi dibahas Baik. mengenai Starlink. Memang kalau kami lihat Starlink itu secara teknologi akan merupakan satu keniscayaan dari perkembangan teknologi, ya, dan itu perkembangan teknologi ini tidak bisa dibendung gitu ya. Jadi Baik. teknologi disruption itu akan terjadi dalam industri yang lain. Tentu yang kami harapkan adalah bahwa pemerintah bisa menerapkan same level playing field terhadap para pemain tersebut sehingga tidak terjadi unbalance dari sisi regulasi, ya. Jadi Baik. kami harapkan bahwa bisa ditetapkan hal yang sama, sehingga tadi kalau kompetisinya adalah kompetisi sehat dengan regulasi yang sama, itu kami siap untuk bersaing. Baik, siap bersaing termasuk juga nanti untuk dalam tampuk kepemimpinan baru ya Bu. Sukses terus Ibu Dian dan sukses juga PT XL Axiata Tbk dan kami tunggu gebrakan-gebrakan dan inovasi baru berikutnya Ya, di waktu amin. yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Ya, dan amin. pemirsa Terima demikian kasih. tadi diskusi